News anchor atau pembawa berita adalah sebuah pekerjaan yang sangat bergengsi cuy. Keren, berwibawa, dan terpercaya adalah gambaran yang pas untuk menggambarkan profesi pekerjaan pembawa berita. Tapi gimana ya jadinya kalau pembawa berita ini bertingkah konyol? Walk of Shame, rilis tahun 2014, menggambarkan kisah pembawa berita dari sudut pandang yang berbeda. Sudah pasti, hal-hal yang terjadi ini tuh hal-hal yang tidak terduga dong. Seperti apa kisahnya? Langsung aja ya kita mulai filmnya dan intro. Megan adalah seorang pembawa berita di sebuah channel TV lokal yang bernama KZLA, yang dibaca Kezel. Megan sangat menikmati dan mencintai profesinya, karena ini adalah profesi impiannya dan cita-citanya dari kecil. Di awal film ini, Megan lagi melakukan audisi untuk menjadi pembawa acara di channel TV nasional yang bernama CNBC. Jadi ini merupakan lompatan karir yang sangat bagus yang sangat diinginkan oleh Megan. Dia pun menjalani audisi dengan baik dan santuy. Cerita lalu berlanjut 2 minggu kemudian. Megan sedang berada di belakang panggung lagi dandan, menata rambut, dan menggunakan make up supaya jadi terlihat glowing saat on air di TV. Singkat cerita, Megan pun membawakan berita terkini di hari itu, seperti pantauan lalu lintas dari sudut pandang helikopter. Terlihat menyenangkan ya pekerjaannya Megan. Up there? Oh, doing great. Fantastic. Top receiver. Pada malam harinya, teman-teman Megan yang gemes ini tuh datang ke rumahnya. Kita kenalan dulu yuk. Yang baju hitam namanya Rosie, sedangkan yang baju kuning namanya Dennis. Kalian sendiri lebih demen yang mana nih? Rosie apa Dennis? Tulis di kolom komentar ya. Dennis sama Rosie ini berniat mengajak Megan untuk berpesta. Tapi, sayangnya kondisi Megan ini lagi keadaan yang kurang baik. Karena Megan ternyata baru putus sama pacarnya. Ditambah lagi, dia nih baru dapat telepon dari CNBC kalau kemungkinan Megan ini tuh tidak lolos audisi. Walaupun hanya kemungkinan, tapi ini udah cukup banget ngebuat Megan jadi ancur berkeping-keping. Nah, inilah kesempatannya Dennis dan Rosie untuk ngajak Megan buat party. Ditambah lagi, mereka menyarankan Megan nih untuk langsung cari cowok baru aja lah, melupakan pacarnya yang baru putus. Dan nih temennya cuy. Rosie pun menyarankan Megan untuk menggunakan bajunya Dennis yang semakin mempertegas lekukan-lekukan manja di tubuhnya Megan. Karena tersudut dan kalah suara, Megan pun menuruti permintaan teman-teman dajalnya untuk pergi berpesta menggunakan bajunya Dennis yang cihui banget. Geblek banget gak sih malam-malam pakai baju kuning terang gitu kan ya? Ya singkat cerita, mereka pun tibalah di warung jamu terdekat. Seperti biasa, warung jamunya ini lagi rame banget lah. Mereka pun langsung meminum es teh manis segelas, dan Megan pun langsung jadi lupa diri. Bahkan dia menjadi kalap dan lupa, tidak pedulilah dengan keadaan sekitar. Sampailah Megan ini tersadar dan mencoba kabur dari jebakan teman-teman dajalnya. Tapi, sialnya Megan, dia ini malah kejebak di pintu keluar dan sepatunya ini nyangkut di sela-sela besi. Megan pun langsung mendesah, maksudnya teriak minta tolong. Untung aja ada mas-mas ganteng yang lagi lewat di bawah Megan. Mas-mas itu pun langsung bergerak cepat menolong Megan yang tersangkut. Mereka pun akhirnya kenalan coy. Cowok ini bernama Gordon. Gordon pun membungkus Megan dengan jaketnya dan pelan-pelan nih menggiring Megan untuk bercocok tanam. Ya karena Megan lagi setengah sadar, dia pun iya-iya aja nurut apa kata si Gordon. Gordon pun berhasil lah membungkus Megan ke apartemennya cuy. Di sana, mereka pun lanjut lagi minum susu jahe botolan. Bukannya tidur, mereka pun malah makin menggila. Ya singkat cerita, Megan pun terbangun cuma pakai selimut doang. Jangan marah dulu cuy, di filmnya emang gak ditampilin adegannya. Megan pun merasa sakit kepala dan kelayangan. Dia pun gak nyangka kalau sampai bisa digeprek sama orang yang baru dia kenal. Megan pun langsung warawiri mencari HP-nya cuy. Karena gak ketemu, dia pun nelpon HP-nya menggunakan telepon yang ada di rumahnya Gordon. Ternyata HP-nya ini gak nyambung. Dia pun nelpon ke voicemail di HP-nya. Siapa tahu gitu kan ada pesan penting.
Bener aja, dia dapat kabar dari CNBC, ternyata dia nih lulus dari audisi. Dan orang dari CNBC bakal datang ngeliat langsung pas si Meghan membawakan berita. Meghan pun seneng bukan main. Akhirnya dia pun langsung pakai baju dan mencari barang-barang yang lain. Nah, tiba-tiba datanglah seekor kucing menghadang si Meghan. Jadi si Meghan ini tuh takut banget sama yang namanya kucing. Dia pun langsung jadi parno dan buru-buru kabur dari apartemennya Gordon. Meghan pun merasa lega bisa keluar dari apartemennya cuy. Dia pun langsung mencari-cari di mana dia parkir mobil. Tapi kok nggak bunyi-bunyi gitu kan. Tiba-tiba mobilnya nih udah digerek dong karena Meghan ini tuh parkir sembarangan. Dan disinilah petualangan Meghan dimulai. Dia pun langsung lari menuju taksi yang ada di pengkolan. Dia pun meminta diantarkan ke tempat penyitaan mobil. Tapi bukan diantar ke sana, Meghan malah diantar ke klub malam dong. Si supir taksinya ini tuh ngira Meghan mau kerja di klub itu, jadi dianterin deh ke sana. Supirnya pun marah-marah karena dia nih udah buang bensin buat nganter Meghan. Dia pun minta Meghan buat bayar ongkos taksinya cuy. Tapi dompetnya Meghan ternyata ada di dalam mobil. Akhirnya si supir taksi ini minta Meghan buat joget-joget di dalam klub. Meghan pun berhasil kabur dari si supir itu. Petualangan Meghan pun berlanjut. Dia pun meminta tolong ke orang-orang yang lagi lewat buat nolongin dia. Tapi Meghan ini tuh malah dikira kupu-kupu malam. Ya nggak salah juga sih kalau lihat tampilan kayak begini mah. Sampailah si Meghan ini tuh disamperin sama polisi. Pak polisi ini tuh memperingatkan Meghan supaya jangan terlalu terang-terangan lah nawarin dirinya ke orang yang lewat. Meghan pun akhirnya diusir sama kupu-kupu malam beneran yang ada di sana cuy. Gokil. Okay, I'm running. Meghan pun berjalan kaki melewati jalan-jalan, gang ke gang, tanpa HP, tanpa dompet, dan menggunakan baju yang begitu dah. Sampailah si Meghan ini ngeliat abang-abang pengedar narkoboy lagi megang HP. Meghan pun berniat buat minjem HP si abang buat nelpon si Dennis atau Rosie. Tapi ya si abang-abang pasti curiga dong, ini mbak-mbak baju kuning ngapain sih datang-datang minjem HP. Tiba-tiba abang-abang ini pun digerebek sama polisi. Meghan pun auto ikutan lari ngikutin si abang narkoboy sampai ke tempat persembunyiannya. Di sana dia ketemulah sama teman-teman si abang yang udah pasti dong dia diinterogasi. Tapi salah satu temennya si abang ini yang bernama Puki ngenalin si Meghan. Ini mah mbak-mbak pembawa berita cuy. Gua tahu ini. Nih lu lihat nih dia ada di koran. Abang-abang itu pun akhirnya percaya kalau Meghan ini tuh orang baik. Abang ini pun akhirnya meminjamkan HP-nya buat telepon temennya. Tapi ternyata Meghan ini tuh nggak hafal nomornya Rosie atau Dennis. Blok. Tiba-tiba markasnya si abang ini tuh diserang lah sama gangster sebelah. Untuk menghindari baku tembak, Meghan pun dibawa kabur lah sama Puki. Mereka pun berhasil kabur dari markasnya si abang dan sebelum berpisah, si Puki ini tuh ngasih narkoboy ke Meghan sebagai salam perpisahan. Di sisi lain, Gordon udah bangun nih. Mukanya seger banget sih asli. Ya iyalah semalam habis geprek Meghan gitu kan. Dia pun nemu HP-nya Meghan. Dan pas banget si Rosie lagi nelpon HP-nya. Karena mencurigakan, Rosie sama Dennis pun langsung ngebut menggerebek apartemennya Gordon. Sekali lagi nih cuy, milih Dennis apa Rosie? Suasana kantornya Meghan pun mulai panas. Karena perwakilan dari CNBC udah dateng dong buat melihat siaran Meghan secara langsung. Meghan sendiri masih terjebak yang entah ada di mana. Dia pun meminta sepedanya bocah itu. Tapi sama si bocah, Meghan ini tuh disuruh bocil. Meghan pun akhirnya memberikan sebuah gaplokan ke bocah itu dan kabur pakai sepedanya. Dennis, Rosie, dan Gordon akhirnya menjadi sebuah tim. Mereka pun bersama-sama mencari Meghan dengan menelusuri di mana mobilnya si Meghan. Mereka pun akhirnya langsung tancap gas. Singkat cerita, Meghan pun sampailah di seberang dari tempat penyitaan mobil cuy. Meghan pun gak punya pilihan, harus nyebrang lewat jalan tol supaya lebih cepet. Sialnya, dia nih ketahuan sama temennya yang memantau dari atas helikopter. Ya sudah tentu, si Meghan langsung masuk TV dengan keadaan yang kayak begitu. Gokil.
Finally, Megan pun nyampe lah di tempat penyitaan mobil. Dia pun seneng banget sampai mencet-mencet mobilnya berulang kali sambil joget-joget. Cuman, masalah pun muncul, karena Megan ini nggak tahu nama alamat pas mobilnya tuh digerek. Ya iyalah, kan mobilnya digerek di apartemennya Gordon, orang yang dia baru kenal semalam. Dia pun nggak bisa lah mengambil mobilnya. Tapi Megan pun nggak kehabisan akal. Dia pun diam-diam mengendap ke dalam dan masuk ke mobilnya. Megan pun seneng bukan main, akhirnya bisa dapat mobilnya lagi. Tapi kan tidak semudah itu, Ferguson. Megan pun dihadang sama palang besi yang ngebuat ban mobilnya jadi pecah. Pas lagi apes-apesnya, datanglah si Gordon yang lagi-lagi menyelamatkan Megan dari kesialannya. Gordon, Dennis, dan Rosie datang di saat yang tepat untuk menyelamatkan temennya. Mereka pun langsung ngegas membawa Megan ke kantornya. Singkat cerita, Megan pun udah nyampe nih di kantornya. Dia pun langsung disambut sama kru-kru yang lain untuk mendandanin dia supaya langsung glowing. Berita yang dibawakan Megan kali ini adalah berita tentang dirinya. Seorang perempuan berbaju kuning yang disangka kupu-kupu malam yang membantu bandar narkoboy kabur dan melakukan kekacauan. Megan pun melakukan langkah berani dengan membuka jati dirinya. Kalau yang ada di berita itu adalah dirinya. Sontak hal ini pun ngebuat satu studio jadi kaget. Dan malu sih. Megan pun buru-buru diusir dari kamera. Tapi ternyata si Megan ini tuh malah membuat orang CNBC menjadi terpukau. Mereka malah kagum karena aksinya Megan bisa melakukan penyamaran dan mencari tahu investigasi hal-hal yang tidak kepikiran cuy. Megan pun sudah tentu menerima tawaran itu dong. Film ini pun berakhir sangat-sangat bahagia. Megan dapat Gordon, laki-laki ganteng yang siap menggeprek dia. Megan pun dapat kerjaan dari CNBC, kerjaan yang dia impi-impikan dari kecil. Dan tinggal Rosie sama Dennis lah pokoknya. Film kali ini tuh seru banget sih asli. Semua kejadiannya tuh bener-bener gak kebayang dan kacau banget lah pokoknya. Seorang Megan, pembawa berita yang baik-baik dalam tanda kutip tuh ya, harus keluyuran malam-malam dengan baju yang meliuk-liuk gunungnya tanpa HP dan tanpa dompet. Film ini sih jatuhnya lebih ke komedi ya. Hati-hati lah pokoknya dalam bertindak coy. Jangan melakukan hal konyol lah di malam hari sih intinya. Gua selalu berharap kalian ini bisa lah mendapatkan makna positif dari setiap video gua. Seperti biasa, jangan lupa subscribe supaya nih video berikutnya kita bisa terus nonton bareng. Share juga ke teman-teman kalian supaya biar makin rame. Gua cabut dan bye-bye.